Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita masih berbicara tentang hukum mencegah kehamilan. Ada dua bentuk mencegah kehamilan. Pertama adalah mencegah kehamilan secara permanen, dan yang kedua adalah mencegah kehamilan untuk waktu sementara. Bagaimana kedua-dua hukum tersebut? Ya, kita akan lihat bagaimana fatwa Sayyid Ali Khamenei hafizahullah. Pertanyaannya adalah ma huwa hukmu isti'mal wasilatil man'i allati lam yu'raf jazman hatta al-an kaifiyata man'iha lil hamli illa anna al-ma'ruf wa annaha tamna' min iqadin nutfah. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum menggunakan alat pencegahan kehamilan yang belum diketahui secara pasti sampai sekarang, bagaimana prosesnya yang pasti. Hanya saja ia terkenal mampu mencegah pertemuan antara sperma dan ovum. Saya jelaskan lagi. Intinya begini. Jadi ada sebuah alat terkenal, alat kontrasepsi. Terkenal alat kontrasepsi ini bisa mencegah kehamilan. Tetapi sejauh mana hal itu efektif, tidak ada. Bisa berhasil, bisa gagal. Nah, bagaimana menggunakan alat tersebut? Jadi bagaimana menggunakan alat yang belum pasti efektivitasnya dalam hal mencegah kehamilan? Apakah boleh menggunakan alat tersebut atau tidak boleh? Apakah hal itu dianggap yajuz, boleh dilakukan, atau haram dilakukan? Oke, kita lihat jawaban Sayyid Ali Khamenei. Nomor 2. La yajuzu fima law kana mujiban li isqatin nutfati ba'da istiqrariha fir rahim aw mustalziman lin nadhari wal lamsi al muharramain. Jadi beliau mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi tersebut apabila hal itu menyebabkan sperma tersebut gugur, tetapi setelah dia berada di dalam rahim. Jadi begini, alat yang dipakai ini ada dua kategori. Satu, alat kontrasepsi yang menggagalkan sebelum pertemuan antara sperma dengan ovum, sperma laki dengan sperma perempuan. Sperma laki, sperma perempuan disebut dengan ovum atau indung telur. Ada dua kategori. Satu adalah kategori dicegah sebelum ketemu. Itu tidak ada masalah. Yang kedua adalah setelah ketemu, setelah sperma laki dengan indung telur ibu ini ketemu, terus ini digagalkan, itu tidak boleh. Itu namanya pengguguran, walaupun usianya baru 1 hari atau 1 minggu, apalagi 1 bulan dan seterusnya. Jadi yang dibolehkan itu adalah menggunakan alat, atau mungkin kita minum pil, atau mungkin di daerah orang minum misalnya jamu, ya, apapun yang disebut sebagai alat untuk mencegah kehamilan, baik dalam bentuk minuman, baik dalam bentuk alat kontrasepsi misalnya, dan sebagainya. Apabila itu bisa mencegah sebelum pertemuan antara sperma sang suami dengan ovum atau indung telur sang istri, itu boleh.
Tapi kalau sudah ketemu, sudah jadi yang namanya embrio atau janin, digagalkan, itu hukumnya haram. Tidak boleh dilakukan. Nah, beliau berkata begini, la yajuzu, tidak boleh, fima law kana mujiban li isqatin nutfah ba'da istiqrariha fir rahim. Tidak boleh dilakukan itu apabila menyebabkan gugurnya sang sperma tadi setelah ia berada di dalam rahim, ya. Berarti sudah pertemuan antara sperma dengan ovum. Atau misalnya kalaupun dia atau mustalziman lin nazar wal lamsi al muharramain, atau misalnya ketika memasangkan alat tersebut kemudian terpaksalah melihat auratnya atau menyentuh auratnya sang istri atau wanita ini. Misalnya yang memasangnya katakanlah ya baik laki atau perempuan, ya, apalagi beda jenis misalnya, sehingga menyebabkan dia harus melihat dan menyentuh aurat. Beliau mengatakan memasang itu secara ikhtiari, bukan karena dia sakit dan sebagainya, itu menyebabkan dia melakukan sebuah dosa karena dia melihat dan menyentuh sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, mudah-mudahan bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.